ada teman saya. Halo, selamat pagi, Novela Rahma. Selamat pagi, Apa Dinas. kabar? Ya, alhamdulillah baik. Selalu Meskipun berbunga-bunga ya? Oh iya. Suka yang bunga-bunga gitu berbakaran biar keluar juga. Meskipun akhir bulan, kenapa? Akhir bulan ya kan tahu sendiri kan. Apa kebimbangan kita di akhir bulan? Apa? Yaitu Apa? kebutuhan yang belum. Oh, Gak apa-apa kan oke. akhir bulan ini selagi hari Sabtu, Mhm. meskipun dompetnya agak bunga-bunga, Oh, iya. nggak masalah. Yang penting senyumnya tetap merekah. Betul. Gitu. Ya, kalau mau dibilang weekend itu selalu ditunggu-tunggu kan ya. Tapi kalau weekendnya pas jatuhnya di akhir bulan seperti ini, yang ada bimbang dan galau. Ya nggak apa-apa, jalan-jalan kaki aja di sekeliling rumah jadinya. Oh iya betul, atau ke Taman Belambangan ya. betul. Hari Sabtu pagi ini ya. Nggak ngeluarin duit dapat Betul. sehat. Iya betul. Mumpung cuacanya di luar juga sedang cerah, sahabat Raya. Pagi hari ini juga kita kedatangan tamu spesial ya. Betul, spesial banget. Dunia Wanita selalu menghadirkan narasumber yang spesial, yang ahli di bidangnya juga, dan juga menambah wawasan kita. Dan pagi hari ini, selagi di momen-momen Hari Guru kemarin, baru saja mau ngebahas ya. Kemarin kita merayakan Hari Guru Nasional. betul. Banyak orderan saya. Iya. Jadi di beberapa sekolah-sekolah formal itu ya, selain merayakan dengan upacara bendera, Iya. tasyakuran itu pasti. Jadi untungnya di Anda ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya. Iya. Jadi momen Hari Guru itu menjadi sebuah momentum yang luar biasa Betul. bagi semua kalangan. Karena tanpa ada guru, tidak ada orang-orang pintar di negeri ini. Betul. Bahkan sebenarnya semua orang katanya itu bisa jadi guru. Iya betul. Jadi guru dalam hal-hal tertentu ya. Kalau misalkan Kakak Dina guru untuk dari anaknya. Gitu. Iya betul. Dan madrasah paling dini itu adalah keluarga. Betul. Satu kesinambungan ya pagi hari ini kita ada di program Radio Wanita, kemudian kita momentumnya itu momentum Hari Guru. Pagi hari ini kita juga mengundangnya seorang guru. Nah pasti kalau Kakak Dina di usia sudah seperti ini pasti masih ingat. Usia berapa aku? 25 ya? Enak aja. 17. Aku masih muda belia. Masih fresh ya? Atau masih gadis? Sejak kapan? Iya Kakak Dina. Kapan terakhir gadis gitu? Oh gitu ya, betul. Ya, pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Ini lebih concernnya ke pendidikan karakter. Nah, ini penting banget. Saya jadi respect banget, bersemangat sekali pagi hari ini untuk datang ke studio Raya FM karena bakal ketemu sama beliau, karena banyak sekali akan kita tanya-tanya tentang pendidikan karakter, terutama pada anak di usia dini, ataupun pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sebenarnya bukan hanya anak di usia dini saja kebutuhannya, tapi semua kalangan membutuhkannya. Pagi hari ini kita bakal ketemu sama seorang founder dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Cerdas Banyuwangi. Beliau adalah Ibu Fatmawati SP. Kita sapa dulu beliau ya sebelum saya bacakan videonya yang banyak sekali. Selamat pagi Bu Pat. Selamat pagi Mbak Dina. Saya menyapanya Bu Pat aja. Iya, karena ternyata sudah lama kenal beliau, lebih akrab bisa ke Bu Pat gitu. Murid-muridnya pun juga begitu mungkin Bu ya. Bukan ada yang Bu Mama. Oh Bu Mama, iya Bu Mama. Baik, Bu Fatmawati. Selain menempuh pendidikan formal di beberapa sekolah, di beberapa lembaga pendidikan formal, beliau juga jebolan Shine Heart Education atau Autis Center. Ini asuhan Dr. Kresno Mulyadi SPKJ di Tangerang Selatan pada tahun 2016. Ya Bu Pat ya. Itu dia dari direktorat. Oh, boleh diceritain Bu? Detail banget. Sedikit aja. Boleh diceritain dulu dapatnya gimana, terus kemudian prosesnya menempuh pendidikan di sana gimana? Oh iya.
Itu berkah anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi Oke. karena di tempat kami inklusi, Mm-mm. kemudian kami juga butuh banyak belajar. Mm-mm. Alhamdulillah terpilih, jadi hanya 20 se-Indonesia waktu itu yang Oh. dikirim ke sana untuk pelatihan dengan Kak Risma bagaimana menangani atau mendampingi anak-anak autisme terutama gitu, autisme ya. Oke. Dan adik-adik. Tetapi sekalipun sudah pelatihan, saya berpikirnya kok masih kurang terus ya. Gitu Ilmunya ya. masih kurang. Seorang guru itu gitu ya, selalu haus akan pendidikan. Ya memang kenyataannya begitu. Oh gitu ya. Baik, Bu Pat, tadi kita sudah sedikit kasih bocoran lah ya tentang tema yang akan kita kupas pagi hari ini tentang pendidikan karakter. Tapi sebelum saya nanya-nanya banyak hal, pendidikan karakter pada anak pada usia dini ya Bu, ini sebaiknya diterapkan pada anak usia berapa? Gitu ya. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi ya, menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan ibu hingga liang lahat. Oh, Masya Allah. Itu secara umum. Jadi sebetulnya pembentukan karakter kan juga ilmu dulu. Jadi kita tahu dulu tentang ilmunya baru bisa menerapkannya. Jadi pada prinsipnya pembentukan karakter itu mulai dia lahir. Oh, oke. Mulai dia lahir. Tapi sebelum ke kapan itu ya, pendidikan karakter ini apa? Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karakter itu kan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Kemudian kalau menurut Kementerian Pendidikan Nasional, saya baca aja biar supaya lebih tepat gitu ya. Karakter ialah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri spesial tiap individu buat hidupnya serta berhubungan baik pada lingkup keluarga, rakyat, bangsa serta negara. Nah, sebetulnya karakter itu juga banyak yang mempengaruhi. Bisa watak, ada juga yang pernah ditanya apa sih bedanya watak dengan karakter. Nah, kalau watak itu kan bawaan lahir ya. Kalau karakter itu bisa dibentuk. Contoh misalnya meja ini ya, meja. Nah, meja ini kan bentuknya bulat, ada persegi, ada yang bulat, itu kan bentuk karakternya. Oke. Tapi kalau wataknya bahannya, misalnya dia kayu, dari kayu atau dari besi atau dari plastik atau dari triplek kan itu bahannya. Nah, untuk membentuk menjadi suatu bentuk benda atau bentuk meja yang bagaimana yang kita inginkan, kita kan harus menyesuaikan alat yang digunakan untuk membentuk itu. Butuh gergaji kah, butuh paku atau butuh apa, kan menyesuaikan. Kalau misalnya bahannya besi pakai gergaji kayu ya yang kalah gergaji ya. Betul. Pasti pakai gergaji yang untuk besi gitu. Kalau misalnya bahan dari plastik, caranya juga sangat berbeda, dia nggak butuh gergaji lagi. Begitu. Ya, cetakan kan. Jadi begitu. Jadi watak itu bahan dasar yang sejak lahir dimiliki, tetapi karakter itu bentukan. Nah, siapa yang membentuk? Bisa internal, bisa eksternal. Internalnya pasti dari dirinya sendiri yang dipengaruhi wataknya itu tadi, pengetahuan, kemudian cara berpikir dia, mengolah informasinya, reseptif dan ekspresifnya. Kemudian kalau dari eksternalnya ya dipengaruhi oleh yang pertama itu tadi, ibu, bapak atau orang yang terdekat dengan dia. Misalnya ibunya meninggal waktu melahirkan anaknya, makanya kan orang-orang yang terdekat dengan dia. Terus keluarga, kemudian lingkungan keluarga yang lebih besar lagi, kemudian lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolah, lingkungan ngaji, dan sekarang mungkin saya berpikirnya bertambah ini yang mempengaruhi karakter anak-anak kita. IT ya. Oh, IT. Iya, HP, kemudian YouTube, tayangan-tayangan yang ada di teknologi yang sekarang ada di genggaman, dunia ada di genggaman itu saya pikir juga sangat membentuk karakter anak. Makanya kenapa kok anaknya siapa saja bisa tiba-tiba mukuli temennya dengan begitu cepat tanpa rasa kasihan. Kan baru ini rame kan yang koma itu dibully 7
orang teman. Oh iya. Saya yakin itu orang tuanya sudah memberi pendidikan yang baik atau bagaimana, tetapi pada saat dia emosi, alam bawah sadarnya yang berkuasa dan itu dipenuhi oleh konten-konten yang seperti kekerasan. itu di YouTube yang tidak kita bisa Tidak kontrol. bisa Nah, difilter, akhirnya ya. dia terbentuk juga karakter tanpa kita sadari dari tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Mungkin memberitakan dilarang bullying, terjadi bullying di sini. Nah, itu tanpa sadar kan terserap. Nah, pada saat dia emosi mungkin justru berita itu yang muncul. Lalu modelnya seperti apa Bu, kalau sudah tertanam seperti itu? Nah, merubahnya memang harus butuh pendampingan tergantung umurnya ini. Maksudnya tergantung umur berapa ini anaknya, ya kan? Rata-rata kan SD nih sekarang, sudah turun di SD. Kalau dulu SD masih jarang kita dengar ada anak SD yang sampai seperti itu. Tapi sekarang sudah turun di SD. Nah, pasti contoh pendampingan yang lebih real untuk anak-anak bahwa tayangan-tayangan yang ada di medsos itu, misalnya game-game yang sifatnya hanya animasi itu bisa mempengaruhi mereka, itu harus kita harus kita dampingi, harus kita beri penjelasan, harus kita benar-benar konsentrasi ke pendidikan karakter anak ini. Tapi kalau anak-anak yang lebih dewasa seperti kita lah, kan ini pendidikan seumur hidup, dari lahir hingga mati. Nah, kalau misalnya caranya untuk menjadi karakter yang baik, tentu saja kita seperti saya tadi membuat apa resolusi kita, apa yang kita inginkan. Kita tulis yang pertama, kita tulis kita ingin tidak gampang marah. Tulis. Itu untuk diri sendiri dulu. Itu kan mulai dari SD kayaknya bisa ini, SD kelas 1 juga sudah belajar, asalkan dia sudah mulai bisa membaca, dikatakan. Tapi untuk anak usia dini itu full contoh dan pendampingan. Contoh paling mudah membuang sampah pada tempatnya. Itu karena kita tahu bersama ya budaya kita itu membuang sampah itu sesuka dia ya. Seluruh bumi ini adalah tempat sampah. Sementara masih seperti itu. Tetapi saya yakin suatu saat akan terbentuk, karena saya awal-awal punya PAUD itu masih seperti itu. Saya tukang sapunya. Jadi rangkap-rangkapnya, foldernya, kepala sekolahnya, tukang sapunya gitu. Sampai suatu hari itu saya pokoknya setiap ada sampah itu saya ini sambil, ayo nak diambil siapa ini tadi yang bawa sampah. Kan waktu itu ada wali murid yang belum keluar kan, awal-awal masih ada wali murid. Saya nyapu sampah, itu wali muridnya duduk-duduk itu malah buangin sampah ke saya. Itu waktu itu loh, waktu tahun 2008 waktu saya awal-awal itu. Nunut bahasanya ya. Nunut apa Bu? Itu dilempar dengan santainya itu. Ya itu saya pikir dia karena kebiasaan. Dia nggak tahu. Tanpa sadar gitu ya. Tanpa sadar. Tapi setelah itu saya punya cara kan melihat perilaku yang muncul itu orang dewasanya, bukan anak ini, orang dewasa ibunya. Nah bagaimana? Padahal ibunya madrasah pertama tadi. Iya betul. Ya kan ibunya aja berperilaku seperti itu. Akhirnya kita sering parenting, ibu ini tidak sukses kita mengajari anak-anak kita membuang sampah pada tempatnya kalau tanpa dukungan dari ibu. Bahkan gurunya juga waktu awal-awal ini ya, jadi gurunya juga sama. Biasanya itu ini ya aqua gini kan, setelah selesai kan lupa gitu. Jadi saya foto biasanya. Waktu awal rapat itu saya foto dulu, foto ya. Setelah difoto, setelah selesai kan tersisa itu apa macam-macam kan, ada tisu yang tertinggal, ada ini gelas aqua bekasnya itu tertinggal. Saya foto ulang, ini harta bendanya siapa tertinggal gitu. Ini harta bendanya siapa tertinggal. Besoknya semua tinggal bilang, harta bendanya jangan lupa gitu. Jadi memang cara-cara yang persuasif sampai ketegasan itu juga perlu. Kalau sudah berkali-kali itu memang perlu ketegasan. Kalau anak-anak itu tadi begitu tahu dia perilakunya muncul buang, semua guru harus kompak, buang sama pada tempatnya, ambil, atau siapa yang mau membantu mengambilkan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada yang membawa sampah sembarangan, baik wali murid maupun anak-anaknya. Ada 1-2 anak yang berkebutuhan khusus pun bisa loh Mbak. Oh ya, nah ini yang baru akan saya tanyakan. Karena Bu Fatmawati ini kan salah satu guru yang
konsennya untuk pendidikan inklusi ya Bu ya. Itu kan apa namanya penanganannya kan juga berbeda karena anaknya sendiri juga istimewa begitu. Apa kesulitan yang paling sering dijumpai Bu? Sebenarnya sih kompleks ya kalau mengelola PAUD dengan sistem lingkungan yang inklusif. Tetapi itu sesuatu yang menantang gitu bagi saya, dan di awal-awal mungkin lebih berat, tapi sekarang itu sudah ya alhamdulillah sudah terbentuk, tetapi memang tidak bisa selesai. Misalnya tahun pertama membuat penyadaran tentang inklusi itu tidak bisa begitu. Kenapa? Karena sekolah itu kan baru-baru terus 2 tahun anak-anak lulus kan ini TK ya, katakan TK PAUD paling lama 4 tahun misalnya lanjut dia dari kelompok bermain ke TK. Nanti kan tahun ajaran baru pasti ada orang baru lagi dengan perilaku yang hampir sama, yang tidak paham tentang anak kebutuhan khusus, yang masih membuang sampah pada tempatnya, yang seenaknya sendiri. Nah itu kan kami tertantang untuk membuat sistem yang pada akhirnya kami serahkan ke wali murid yang lama. Kami minta tolong untuk membantu itu. Nah kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sih menangani anak inklusi yang anak-anak kebutuhan khusus ya? Oh ya, mungkin dalam kesempatan ini perlu saya ini ya sampaikan dulu, banyak sekali salah kaprah tentang istilah inklusi. Iya. Jadi bahkan menyebut anak-anak kebutuhan khusus anak inklusi. Anak sebenarnya berbeda. Sistemnya inklusi. Jadi gini Mbak, anak kebutuhan khusus ya anak kebutuhan khusus dengan kategori, ada yang autism, ada yang cerebral palsy, ada yang speech delay, ada yang Down syndrome, ada yang terlambat tumbuh kembang, ada yang pengaruh berbicara, itu anak kebutuhan khusus. Tetapi apa itu inklusi? Inklusif itu sebetulnya lawan dari eksklusif. Inklusif itu sistemnya. Kalau eksklusif itu khusus ya. Ayo aku mau memilih hotel yang kelas eksklusif. Itu berarti kan tidak setiap orang masuk ke sana, hanya orang-orang tertentu, misalnya kelas yang orang banyak duit baru bisa mengakses itu, atau orang ini kelas eksklusif tapi yang nggak ada apanya misalnya gitu kan, tidak semua orang. Atau misalnya kalau sekolah itu misalnya SLB itu kan kelas khusus, misalnya kelas A, kelas B, SLBA, SLBB itu khusus untuk anak tunanetra, khusus untuk anak tunarungu, itu eksklusif. Kalau inklusif itu memasukkan jadi satu, memasukkan semua, education for all ya, jadi pendidikan untuk semua. Jadi anak berkebutuhan khusus bisa masuk bersama dengan anak-anak yang pada umumnya. Jadi di sekolah saya itu 140 anak yang sekarang ini, itu 23-nya yang berkebutuhan khusus. Berarti yang 75%-nya yang normal yang pada umumnya. Nah yang normal pada umumnya inilah yang akan menstimulasi teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Ada saling keterkaitan. Saya mohon maaf 16 tahun kan udah inklusif, sistem inklusif. Tetapi kami juga bekerja sama dengan lembaga terapi, Rumah Sakit Yasmin. Rumah Sakit Yasmin ini kami bekerja sama untuk terapi bicara. Alhamdulillah banyak hasilnya anak-anak. Kemudian dengan lembaga Amurti, Bu Betty, kemudian dengan Bu Nina di lembaga Matahari, kemudian RSUD Puskesmas Sobo. Jadi kami memang membentuk jaringan yang akan menangani bersama anak-anak ini. Jadi tidak eksklusif tapi inklusif. Ya. Karena sistemnya itu tadi Tantangan terberatnya justru dari masyarakat. Kenapa, apa yang sering terjadi? Ya. Benturankah atau persepsi ya, maksudnya yang perlu dijelaskan. Karena saya berbahagia kalau diundang radio Raya FM karena bisa menyampaikan hal ini. Siapa tahu 1 orang, 2 orang, 3 orang bisa mendengarkan ini dan bisa merubah persepsi. Insya Allah banyak yang dengerin. Iya, intinya itu berarti apanya itu kita berharapnya 1 orang, 2 orang itu nanti kan menyebar kemana-mana gitu. Apalagi kalau radio Raya saya yakin lah banyak yang mendengarkan. Amin. Jadi banyak yang berpersepsi bahwa anak kebutuhan khusus itu perwujudan aib dari orang tuanya. Iya. Jadi ada yang cerebral palsy yang tidak bisa ini jalan, yang anaknya memang terlihat secara fisik cacat gitu ya. Itu berpersepsinya jadi pesugihan orang tuanya gitu. Kemudian orang tuanya
dibilang oh makanya orang tuanya dulu nakal, orang tuanya berani sama ini. Jadi makanya anaknya kayak gitu. Makanya kan kebanyakan anak bertemu akhirnya disembunyikan. Oh iya. Jadi kan dulu pernah ada resepsi, bapaknya mancing, anaknya hari tangannya kayak Sumbing. tangannya sumbing dan sebagainya. Padahal kan proses Iya betul. pembentukan pada saat Di dalam kandungan. dan sampai sekarang pun menurut pelatihan yang saya ikuti di Kak Kresno itu penyebab pasti autisme itu belum diketahui juga sampai saat ini gitu. Jadi dan itu siapa saja dari kalangan apapun ya, jadi murid saya itu ada Berkemungkinan yang ya. iya Mengalami hal itu. iya, dan ini ada peningkatan juga. Jadi anak murid saya itu ada yang ibunya non sewu jualan nasi kuning di mana namanya pasar Blambangan, sampai putranya dokter, sampai putranya pengusaha, siapapun ya. Pejabat begitu ya. Iya ada, memang benar ada. Jadi pada intinya mereka itu bukan karena aib. Kalau karena Betul. aib, ya siapa orang yang nggak punya aib? Iya. Iya kan, kalau karena aib ya berarti berhak dong satu Satu orang punya. punya anak yang berkebutuhan khusus Iya. ya. Karena semuanya punya aib manusia. Iya ini. makanya, dan bukan itu sebetulnya, bukan ini. Tapi saya pikir itu memang ya kalau kembali ke Tuhan Yang Maha Esa, memang itu Tuhan sudah dikehendaki. Yang selanjutnya kan memang kondisi alam dunia ini kan sudah banyak tercemar dan Iya. Bu, Terus maaf itu kan untuk anak yang berkebutuhan khusus kan ibu ada ya di mengajar gitu. Mungkinkah anak-anak itu karakternya ada yang minder, kurang percaya diri gitu nggak hidup sama anak yang normal? Kalau dari penelitian para ahli ya, kalau saya ahli bersalah gitu, para ahlinya ya, saya kan orang yang sebetulnya kebetulan diberi anak-anak semacam ini, jadi saya berusaha untuk belajar untuk lebih bisa menangani mereka gitu. Jadi anak-anak ini memang terutama yang cerebral palsy dan sindrom itu mereka menyadari dengan kekurangan dirinya, biasanya memang efeknya itu ke kurang percaya diri. Hampir semua anak berkebutuhan khusus itu efeknya ke rasa kurang percaya diri. Makanya kan sejak usia dini mereka kan sering kami ajak untuk pentas, kemudian kami ajak untuk pembelajaran yang kontekstual, diberi kegiatan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misal menanam tanaman pantai di Pulau Santen gitu ya. Mereka tetap diberi porsi tapi dengan cara yang berbeda. Misal yang Sipi hanya tangan kanannya itu ya dibantu kan, nggak bisa jalan, jadi dia pakai kursi roda atau kita angkat kursi rodanya bareng-bareng, yang penting dia happy. Misal teman-temannya bisa main perosotan, dia pingin, kan kita harus peka kan. Nah, itu yang kita angkat, kita gendong, kita yang ikut perosotan. Dia benar-benar berbahagia. Saya punya video-videonya yang semacam itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu juga dilakukan ya Bu ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak ini. Ngobrol kita seru sekali pagi hari ini ya, Novela, tapi harus terjeda dulu dengan beberapa pariwara berikut ini. Anda yang masih kepengen mendengarkan obrolan kita, jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol tuntas dengan Ibu Fatmawati sampai nanti jam 9 pagi. Jangan kemana-mana, tetap di program ini.